kita ulangi. Jadi begini Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara pemerintah, khususnya pemerintah pendidikan dalam mengatasi dan juga menghadapi kasus cybercrime dan cyberbullying yang dilakukan para remaja di zaman digital ini. Yang terima kasih. Keren. Oke, itu pertanyaan. Silakan. Siap. Mohon izin menjawab langsung aja ya. Udah dapat poinnya. Oke, mohon izin menjawab. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Sebetulnya pertanyaannya kedengeran simpel tapi berat. Apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan gitu ya, dalam menghadapi cybercrime? Mohon izin kalau Dinas Pendidikan saya kurang paham, tapi yang bisa saya jawab dari Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu ya, yang saat ini sedang kita jalankan. Jadi Kominfo itu sebetulnya bekerja sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya gitu ya, sudah merencanakan peta literasi digital itu dari hulu ke hilir, dari upstream. Dari upstreamnya, nah sebelum ke penindakan upaya cybercrime atau kejahatan di dunia digital, Kominfo itu sejak tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020 melaksanakan ini literasi media digital gitu ya, sebagai apa? Sebagai upaya pencegahan biar cybercrime-nya tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh generasi muda. 2 tahun yang lalu sudah dilaksanakan kepada 12 juta masyarakat Indonesia gitu ya. Dilanjutkan di tahun selanjutnya adalah 5 juta tahun ini kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya sebelum penindakan upaya preventif dulu nih, pencegahan dulu, biar apa? Biar teman-teman selaku pelajar bisa paham gitu ya, apa sih bahayanya, apa sih positif dan negatifnya berselancar di dunia maya. Itu yang pertama, upstream atau di hulu. Yang kedua ada di middle stream. Middle stream tuh di tengah gitu ya. Sebenarnya suka nggak suka, nggak enggeh, aktivitas kita di dunia maya itu sebetulnya diawasi juga gitu ya. Jadi Kominfo bekerja sama dengan BIN, tuh, Badan Intelijen Negara, juga Polri gitu ya, melakukan patroli digital. Nah, kalau ada situs-situs yang berbahaya, contohnya situs pornografi, nah biasanya suka diblok gitu ya, atau di-banned atau dihapus gitu ya, dilarang untuk beroperasi gitu ya. Per tahun aja Polri itu merekomendasikan penutupan 800.000 situs yang merugikan, yang terindikasi hoax gitu ya, pornografi gitu ya, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, di downstreamnya, di hilirnya, nah ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik gitu ya, yang yang melindungi gitu ya kita gitu ya, dari kejahatan di dunia cyber gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Begitu, semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih.